Kekuatan empati. Di sebuah kota besar yang sibuk, tinggal seorang pria muda bernama Ardi. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Dengan karir yang terus berkembang dan pendapatan yang stabil, Ardi menjalani hidup yang terbilang sukses di mata orang lain. Namun, ia dikenal sebagai pribadi yang cuek dan cenderung acuh terhadap orang lain. Bagi Ardi, hidup adalah tentang persaingan dan bertahan hidup, bukan tentang membantu atau memahami orang lain. Setiap hari, ia fokus pada pekerjaan dan jarang memikirkan perasaan orang di sekitarnya. Ardi selalu percaya bahwa empati hanya akan memperlambat langkah seseorang dalam meraih kesuksesan. Baginya, empati adalah tanda kelemahan, dan jika ia terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain, ia tidak akan mampu bersaing di dunia yang keras ini. Itulah sebabnya, di tempat kerja, Ardi lebih sering memerintah ketimbang mendengarkan. Ia tegas dan cenderung keras terhadap bawahannya. Ardi tidak peduli apakah orang-orang menyukai caranya bekerja atau tidak. Yang penting bagi Ardi adalah hasil akhir, target tercapai, dan perusahaan sukses. Namun, suatu hari hidup Ardi berubah. Ketika sedang bekerja lembur di kantor, Ardi tiba-tiba merasakan pusing yang hebat. Awalnya ia mengira itu hanya karena kelelahan, tetapi rasa sakit itu semakin lama semakin kuat. Ia terpaksa menghentikan pekerjaannya dan pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, Ardi langsung tertidur, berharap rasa sakit itu akan hilang setelah istirahat. Namun, keesokan paginya, Ardi bangun dengan kondisi yang lebih buruk. Ia merasa sangat lemah dan sakit di bagian dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan diri. Di sana, dokter memberitahunya bahwa ia mengalami serangan jantung ringan akibat stres berlebihan dan gaya hidup yang tidak sehat. Ardi terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa tekanan yang selama ini ia hadapi di pekerjaan bisa berdampak begitu serius pada kesehatannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ardi diberi waktu istirahat selama 2 minggu. Selama masa penyembuhannya, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain merenung. Ia mulai memikirkan hidupnya, tentang bagaimana ia selalu fokus pada pekerjaan dan tidak pernah memberi waktu untuk hal-hal lain. Ia juga mulai memikirkan bagaimana ia memperlakukan orang di sekitarnya, termasuk bawahannya di kantor. Perlahan, Ardi menyadari bahwa selama ini ia hidup dengan sikap yang sangat egois. Salah satu momen yang paling membekas di pikiran Ardi adalah ketika ia ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, seorang bawahannya, Lina, meminta cuti mendadak karena ibunya sakit keras. Saat itu, Ardi tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati. Ia bahkan marah kepada Lina karena harus meninggalkan pekerjaannya di tengah proyek penting. Ini bukan masalah pribadi, Lina. Ini tentang tanggung jawab pekerjaan. Kalau kamu tidak bisa mengerjakannya, aku akan mencari orang lain yang bisa, kata Ardi dengan dingin saat itu. Sekarang, setelah mengalami sendiri bagaimana rasanya berjuang melawan rasa sakit dan ketidakberdayaan, Ardi merasa sangat menyesal atas sikapnya kepada Lina dan juga kepada banyak orang lainnya. Ia menyadari bahwa setiap orang punya masalah dan beban hidup masing-masing, dan terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pengertian dari orang lain. Pengalaman sakitnya membuat Ardi mulai memikirkan pentingnya empati, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama 2 minggu masa pemulihannya, Ardi memutuskan untuk melakukan refleksi diri. Ia mulai membaca buku-buku tentang psikologi dan kepemimpinan, dan banyak dari buku-buku itu berbicara tentang pentingnya empati dalam hubungan sosial, terutama dalam lingkungan kerja. Ardi mulai memahami bahwa empati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang bisa membangun ikatan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan empati, seseorang bisa lebih memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, dan itu bisa membuat tim lebih solid serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Ketika masa cutinya berakhir, Ardi kembali ke kantor dengan tekad untuk berubah. Ia mulai dengan meminta maaf kepada Lina. Lina, aku minta maaf atas sikapku waktu itu. Aku seharusnya lebih mengerti situasimu. Aku harap ibumu sudah membaik sekarang, katanya dengan tulus. Lina, yang awalnya terkejut mendengar permintaan maaf Ardi, tersenyum dan mengatakan bahwa ibunya sudah pulih.
Ia juga berterima kasih atas perhatian Ardi. Ardi juga mulai menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap bawahannya yang lain. Ia lebih banyak mendengarkan daripada memerintah. Ia mulai memberikan waktu untuk berbicara dengan karyawan-karyawannya, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan pribadi mereka. Ia belajar bahwa beberapa dari mereka sedang menghadapi masalah yang cukup berat di luar pekerjaan, seperti masalah keluarga atau kesehatan, tetapi mereka tidak pernah mengeluh karena takut akan reaksi Ardi. Perubahan sikap Ardi memberikan dampak yang besar. Lingkungan kerja yang dulu terasa tegang dan kaku, kini mulai terasa lebih hangat dan nyaman. Produktivitas tim justru meningkat, karena karyawan merasa lebih dihargai dan didukung. Mereka tidak lagi merasa hanya diperlakukan sebagai mesin pencetak hasil, melainkan sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kebutuhan. Ardi juga merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang, tidak lagi merasa terburu-buru atau tertekan seperti sebelumnya. Suatu hari, ketika sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, Ardi melihat seorang pria tua yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Di masa lalu, Ardi mungkin akan berlalu begitu saja tanpa peduli, tetapi kali ini, ia merasa terdorong untuk membantu. Ia menghampiri pria itu dan menawarkan bantuan. Pria tua tersebut sangat berterima kasih, dan wajahnya yang lelah berubah menjadi cerah. Ketika Ardi melanjutkan perjalanannya, ia tersenyum dan merasa bahagia. Ia menyadari bahwa kekuatan empati tidak hanya membuat orang lain merasa lebih baik, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Tindakan sederhana seperti membantu seseorang atau mendengarkan cerita orang lain ternyata bisa memberikan perasaan yang jauh lebih bermakna daripada sekadar mengejar ambisi pribadi. Sejak saat itu, Ardi hidup dengan prinsip bahwa sukses bukan hanya tentang pencapaian materi atau karir, tetapi juga tentang seberapa besar kita bisa memahami dan membantu orang lain. Kekuatan empati mengubah cara Ardi melihat dunia. Dari yang sebelumnya penuh persaingan menjadi dunia yang lebih penuh dengan kepedulian dan saling pengertian. Ardi belajar bahwa empati adalah salah satu kunci utama untuk membangun hubungan yang baik, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Dan yang terpenting, ia menyadari bahwa dalam hidup ini, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam hubungan yang kita bangun dengan orang lain, bukan hanya dari kesuksesan yang kita raih sendiri.